Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa ya, sebelum belajar kita harus membaca doa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar matematika. Materinya itu mengenai memisahkan bilangan bulat dan juga pecahan dan menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Jadi dulu kita sudah belajar memisahkan nih bilangan bulatnya dan juga pecahan untuk menjumlahkan dan juga mengurangkan dua pecahan campuran. Namun kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang apa? Ada yang tahu nggak? Coba lihat ya. Ibu sekarang akan menjelaskan materi baru mengenai penjumlahan dan juga pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Tapi materinya tetap mengenai pecahan, cuman sekarang pembahasannya mengenai penjumlahan dan juga pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, langsung saja ya, Ibu langsung jelaskan mengenai yang pertama penjumlahan dulu. Coba perhatikan. Seperti biasa, yang pentingnya kalian catat ya, biar penjumlahan. Nah, kalau cara penjumlahan itu adalah kita harus menambahkan dulu nih bilangan aslinya, tapi bilangan pecahannya itu tetap. Contohnya kayak gini nih. Contohnya ya, penjumlahan. Contohnya Ibu punya bilangan 4 ditambah 1, 2 per 3. Kalau penjumlahan mah gampang. Jadi kita harus menambahkan aja nih bilangan aslinya berapa. 4 ditambah 1 berapa? 5. Namun bilangan pecahannya tetap. Pecahannya berapa? 2 per 3. Nggak usah diubah, nggak usah digimana-gimana lagi. Udah aja tetap. Jadi caranya gimana? Gampang. Bilangan aslinya ditambahkan 4 ditambah 1. Sedangkan bilangan pecahannya harus tetap. 4 tambah 1 berapa? 5. 5 bilangan pecahannya tetap 5, 2 per 3. Udah aja selesai. Bisa nggak? Kira-kira gampang ya? Coba Ibu contohkan lagi nih yang kedua. Ini contoh yang pertama. Coba sambil ditulis ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua nih, Ibu akan tulis. Nah. Contoh yang kedua, Ibu punya bilangan nih. Contoh yang kedua. 5, 4 per 9 ditambah 10. Tadi gimana syaratnya? Kalau penjumlahan itu bilangan aslinya ditambahkan tapi bilangan pecahannya harus tetap. Ya udah, jadi tinggal 5 ditambah 10 ditambah bilangan pecahannya harus tetap 4 per 9. 5 ditambah 10 berapa? 15, Bu. Betul. 15 4 per 9. Udah, gimana, gampang nggak? Gampang ya. Jadi kalau misalnya penjumlahan mah tinggal menambahkan bilangan aslinya namun pecahannya tetap. Jadi tinggal 4 tambah 1, oh gampang, 5, 2 per 3. 5, 4 per 9 ditambah 10, oh bilangan aslinya harus ditambahkan. 5 ditambah 10 berapa? 15. Pecahannya tetap 4 per 9. Gimana, ngerti? Kalau udah ngerti, kalian boleh tulis dulu di buku catatan ya. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ternyata. Nah, ya, seperti itu. Bu, sekarang bagaimana kalau misalnya yang pengurangan? Berbeda dengan yang pengurangan. Ibu hapus ya. Berbeda dengan yang pengurangan. Kalau pengurangan itu dilakukan dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. Jadi kalau yang tadi penjumlahan misalnya 4 ditambah 1, 2 per 3, nggak usah dirubah nggak usah dirubah bilangan aslinya, tinggal ditambahin aja bilangan aslinya. 4 ditambah 1, 5, 5, 2 per 3. Berbeda dengan pengurangan. Kalau pengurangan, bilangan aslinya harus dirubah dulu menjadi pecahan campuran. Contohnya nih, punya contoh soal.
contoh. Contohnya adalah berapa ya? 4 dikurang 1/3/5. Nah, apakah ini bisa langsung dikurangkan? 4 dikurangi 3? 4 dikurangi 1 tentu tidak bisa. Jadi, bilangan asli ini syaratnya harus dirubah dulu menjadi bilangan campuran. Gimana Bu caranya merubah bilangan asli menjadi bilangan campuran? Nah, 4 dirubah dulu menjadi bilangan campuran, caranya adalah 4 sama dengan berapa tambah 1 ditambah berapa yang hasilnya 4. Titik-titik ditambah berapa yang ditambah 1 hasilnya 4. Berapa? 1 ditambah berapa yang hasilnya 4? Hasilnya adalah 3. Jadi ini bilangan aslinya kalian harus mengkurangkan dulu satu bilangan. Jadi 4 dikurangi 1. Kalau Ibu punya bilangannya 3 berarti 3 dikurangi 1. Kalau Ibu punya bilangannya 2, 2 dikurangi 1. Jadi bilangannya 3 ditambah 1 sama dengan 3. Satunya ini dirubah. Lihat, kalau misalnya di sini penyebutnya 5, kalian juga buat di sini penyebutnya 5 dan juga pembilangnya juga 5. Kenapa? Karena 5 dibagi 5 hasilnya berapa? 1. Jadi 3/5 atau juga 4 ini merupakan pecahan senilai. Jadi sama aja. Ini tuh merupakan pecahan senilai. Jadi 3/5/5 dan juga 4 ini tuh sama. Ini hasilnya adalah 4. Ini juga adalah jelas 4. Kenapa 3/5/5 disebut 4? Karena 5 dibagi 5 hasilnya 1. Sok 5 dibagi 5 hasilnya berapa? 1. Jadi 1 ditambah 3 hasilnya 4. Jadi ini adalah pecahan senilai. Sekarang kita rubah misalnya angkanya 3 nih. Angkanya 3. 3 rubah dulu menjadi pecahan campuran. Tadi yang pertama yang harus kalian lakukan apa? 3 dikurangi 1. Hasilnya berapa 3 dikurangi 1? 2. 2 ditambah, yang ujung ini pasti harus nilainya 1 ya. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kalau misalnya berapa lagi ya? 2. Berarti berapa tambah 1? Hasilnya 2. 1 ditambah 1. Pokoknya yang akhirnya ini tuh harus 1. Misalnya ada lagi nih contohnya berapa ya? 3 dikurang 1/3/5. Rubah dulu nih bilangan aslinya menjadi pecahan campuran. Bilangan asli ini rubah menjadi pecahan campuran. 3 sama dengan berapa tambah berapa? Berapa tambah berapa yang hasilnya 3? 2 ditambah 1. Terus 1 ini ubahnya menjadi berapa? 2, 1 ini ubah menjadi, lihat penyebutnya berapa? Karena di sini penyebutnya 5, maka pembilangnya juga harus 5 ngikutin yang ini dan juga 5. 5 dibagi 5 berapa? 1. Jadi 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kayak gitu ya. Udah ngerti belum? Nah, kalau misalnya udah nih, jadi hasilnya 2/5/5. Baru bisa dikurangkan. 2/5/5 dikurang. Jadi bukan lagi 3 yang ditulisnya, tapi yang udah dirubah menjadi pecahan campuran. 2/5/5 dikurangi 1/3/5. Baru ini bisa langsung dikurangkan karena penyebutnya sudah sama. 2 dikurangi 1 berapa? Terus dikurang 5/5 dikurangi 3/5. 2 dikurangi 1? 1. 5 dikurangi 3? 2 per, karena penyebutnya udah sama, 2/5. Jadi kalau misalnya bilangan aslinya sudah dirubah menjadi pecahan campuran, lalu ditulisnya menjadi pecahan campuran, terus langsung bisa dikurangkan dengan 1/3/5. Setelah berubah menjadi kayak gini pecahannya, baru kalian bisa mengurangkannya sesuai dengan materi yang minggu lalu. Mau menggunakan cara pertama yang 5 dikali 2 ditambah 5 bisa, atau mau menggunakan cara kedua yang 2 dikurangi 1. Kayak gitu ya. Gimana, udah ngerti belum? Ibu ulangi ya sekali lagi ya, coba lihat perhatikan.
Untuk yang pengurangan, contoh soalnya 4 dikurangi 1/3/5. Tidak bisa langsung dikurangkan, berbeda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan bisa langsung 4, kalau misalnya ini tambah ya, 4 ditambah 1, 5. Jadi hasilnya 5/3/5. Kalau penjumlahan gampang ya. Tapi kalau misalnya pengurangan, kalian tidak bisa langsung menkurangkan. Tapi yang pertama kalian harus lakukan adalah harus mengubah dulu bilangan asli yang 4 ini menjadi pecahan campuran. Gimana Bu caranya? Caranya 4 sama dengan titik-titik ditambah 1. Kira-kira berapa nih di sini nih hasilnya? Titik-titik berapa ditambah 1 yang hasilnya 4? Hasilnya adalah 3. Nah, 3 ditambah 1 ini ubah, harus sesuai dengan penyebut dalam soal. Misalnya kalau penyebutnya 5, berarti 5/5. Pembilang dan penyebutnya harus sama 5/5. Kalau misalnya nanti soalnya penyebutnya adalah 2, berarti nanti di sininya 2/2. Kalau nanti di sini penyebutnya 3, berarti di sini harus 3/3. Kalau di sini nanti penyebutnya 4, berarti di sini juga harus 4/4 gitu ya. Tapi karena di sini penyebutnya tadi berapa? 5, maka di sini kita tulis satunya ini adalah 5/5. Karena 3/5/5 ini adalah senilai dengan 4. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Jadi 3/5/5 dan juga 4 itu adalah termasuk senilai. Nah, sekarang yang kalian harus lakukan adalah bukan lagi ditulis 4 di sininya, tapi ditulisnya menggunakan pecahan campuran yang telah kalian rubah tadi yang ini. Jadi 3/5/5 dikurangi 1/3/5. Kembali lagi ke soal yang pertama yang di atas. Ini bisa langsung dikurangkan? Tentu bisa karena penyebutnya sudah sama. Ini kembali lagi ke materi sebelumnya. 3 dikurangi 1 hasilnya berapa? 5/5 dikurangi 3/5. 3 dikurangi 1 berapa? 2. 5 dikurangi 3 berapa? 2. 2/5 karena penyebutnya udah sama. Ngerti ya? Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau misalnya ada yang masih belum dimengerti, boleh japri ke Ibu ya. Bu, gimana nih caranya? Udah ini digimanakan ya? Nah, untuk latihan soalnya nanti Ibu akan foto ya. Di kertas lembar nanti Ibu foto dan kalian harus mengerjakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.